Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk kelompok info properti yang beranggotakan 4 orang, di mana yang pertama ada koordinator, yaitu Anzori, NIM 180210101042. Kemudian ada programmer, yaitu Wais Al-Qarni, 180210101075. Kemudian ada penginput data, yaitu Mustofa Nurbuwono, NIM 180210101050. Kemudian yang keempat ada pendokumentasi atau penulis laporan, yaitu saya sendiri, Afikia Bagiatus Soliha, NIM 180210101043. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait info properti itu sendiri. Pada tahun ini, yaitu tahun 2021, kami mengembangkan web info properti sebagai tugas akhir mata kuliah pemrograman berbasis web, program studi pendidikan matematika Universitas Jember. Web info properti ini berisi informasi kos, beli rumah, dan sewa rumah atau kontrak, sehingga dapat membantu orang-orang mendapatkan informasi dengan mengaksesnya lewat internet tanpa mengunjungi kota secara langsung. Nah, latar yang membelakangi pembuatan web info properti ini yaitu kita tahu bahwa seseorang hendak merantau untuk bekerja atau kuliah biasanya membutuhkan informasi terkait kos, sewa rumah atau kontrak, bahkan informasi terkait beli rumah. Biasanya untuk mendapat informasi tersebut, seseorang perlu terjun langsung berkeliling mencari informasi di tempat yang dituju, dan mereka juga perlu bertanya kepada orang sekitar atau kenalan terkait informasi untuk kos, sewa rumah, maupun beli rumah. Namun, seseorang akan lebih mudah apabila informasi tersebut dapat diakses di mana saja dan kapan saja, sehingga hal itu dapat memudahkan orang-orang yang ingin kos, sewa rumah, atau beli rumah sekalipun, tanpa harus menguras tenaga dan biaya untuk pergi mencari informasi dari tempatnya langsung. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat web info properti karena kebutuhan informasi terkait hal itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Nah, untuk proses pengembangan dari web info properti ini, kami menggunakan model waterfall yang dikemukakan oleh Somerville, di mana ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu requirement analysis and definition, kemudian ada system and software design, kemudian yang ketiga ada implementation and unit testing, kemudian ada integration and system testing, kemudian yang terakhir itu ada operation and maintenance. Kemudian untuk spesifik perangkat ini ada hardware dan software, di mana hardware-nya itu kita pakai laptop, kemudian software-nya itu pakai XM, kemudian ada Typora. Untuk alur pemrogramannya sendiri, kita mulai dengan mempelajari referensi dan tutorial. Kemudian kita mengunduh dan menginstal XM, kemudian mengunduh source code, kemudian mengekstraknya. Setelah itu, kita meletakkannya di folder htdocs. Nah, apabila sesuai dengan XM-nya itu, atau dengan database-nya, kita bisa langsung menginput data. Tapi apabila tidak sesuai, maka kita bisa kembali untuk mencari source code-nya itu. Nah, setelah menginput data, kita bisa mengekspornya. Kemudian pemrograman selesai. Untuk timeline-nya sendiri bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian untuk penjelasan terkait webnya akan dilanjutkan oleh Mas Wais Al-Qarni dan Mustofa Nurbuwono. Baik, terima kasih. Izin share screen. Nah. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk selanjutnya adalah tampilan dari website yang sudah kami kembangkan. Bisa dilihat, bisa diklik home, Mas Wes. Nah, ini tampilan depan dari website yang kami kembangkan. Di sebelah kanan atas ada menu-menu, yaitu yang pertama ada home, ada tentang, ada kontak.
Dan di bawahnya juga ada submenu, yaitu home, daftar properti yang berisi yaitu properti yang dijual dan juga properti yang disewakan. Di bawahnya ada tampilan depan yang berupa slider-slider untuk menampilkan preview-preview isi dari website yang kami kembangkan. Selanjutnya di bawah terdapat kolom pencarian, di mana kita bisa mencari nama mungkin atau daerah. Lalu di bawahnya kita bisa mengetahui atau mencari untuk yang disewa, yang dijual. Selanjutnya untuk range harga dan tipe propertinya. Di sebelah kanannya ada login. Jadi untuk masuk ke website kami nanti juga disertai dengan fitur punya akun seperti itu. Di bawahnya yaitu ada fitur properti. Jadi menunjukkan properti-properti apa saja yang disewakan, ada yang juga dijual, dan di dalamnya juga terdapat fasilitasnya. Bisa ke bawah lagi, Mas Yui. Nah, untuk di bagian bawah ada informasi yaitu menu dari website kita. Selanjutnya ada follow us, itu sosial media yang kita gunakan juga sebagai media untuk informasi juga. Lalu di sebelah kanan ada kontak kami, yaitu informasi mengenai kami. Bisa diklik ke atas. Ya, selanjutnya pada menu tentang. Nah, di sini berisi tentang informasi mengenai website info properti ini, lebih tepatnya tentang usaha atau yang kami lakukan. Selanjutnya klik kontak. Nah, di sini bisa dilihat untuk bisa menghubungi kontak yang telah disediakan. Ada 4 kontak, yaitu keempat pendiri dari website ini. Selanjutnya untuk mengetahui properti yang disewakan bisa diklik untuk submenu daftar properti, lalu properti disewakan. Maka akan muncul tampilan tempat-tempat atau properti yang disewakan. Dan untuk yang terjual akan tampil di properti yang terjual. Seperti itu. Mungkin untuk pemrogramannya akan dilanjutkan oleh Mas Uwais Al-Korni. Silakan Mas Uwais. Baik, terima kasih. Jadi untuk pemrogramannya, untuk PHP MyAdmin-nya ada di sini. Nah, kami beri nama Omah untuk namanya, nama SQL-nya. Kemudian pada agen, kita ada 4 agen yang kami input, yaitu sesuai dengan kelompok kami. Kemudian properti, pada properti kita menambahkan 7 properti yang kami inputkan dengan spesifikasi yang masing-masing. Kemudian ada properti image, yaitu gambar daripada properti yang sudah kami input. Nah, untuk gambarnya ada di lokal, ada di HDDoc, ada lokal XM kami. Ada di sini. Nah, untuk info propertinya. Kemudian pemrogramannya kita pakai VS Code yang versi 4. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam yang sudah kami sesuaikan. Ada connection. Ini kami sesuaikan localhost, root, dan juga Omah. Kemudian kontak. Nah, di sini ini yang akan menampilkan kontak atau kontak yang ada di web tadi. Jadi kita sesuaikan di sini. Kemudian indeks ini yaitu halaman awal pada web yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian list property yaitu daftar properti yang sudah kita input. Nah, kemudian MySQL ini sebagai inputan atau datanya, database-nya. Kemudian property detail yaitu detail properti ketika kita klik detail terkait dengan properti. Register ini ketika
ada pendaftaran atau login dari admin atau juga pengunjung yang masuk ke dalam web. Kemudian rent ini adalah tadi yang sudah diklik, yaitu jumlah properti yang disewakan. Kemudian sell adalah properti yang dijual. Search PHP adalah ketika kita mencari pada kolom pencarian tadi. Nah, mungkin itu untuk pemrogramannya. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk kesimpulan dan pembahasan akhir oleh rekan kita, yaitu Anzori. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan web. Untuk kelebihannya, web ini bisa diakses secara online melalui browser web seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain dengan mengakses portal pakarti.club. Nah, setelah mendaftar atau register sebagai user, serta telah memiliki username dan password. Kemudian web ini juga bisa diakses melalui browser web seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox dan lain-lain di smartphone. Juga menyediakan info kos, sewa rumah, kontrak, dan beli rumah, beserta fasilitas dan harganya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, untuk memanfaatkan web perlu memiliki akses internet karena tidak bisa diakses secara offline. Info kos, beli rumah, dan sewa rumah masih terbatas di daerah Jember saja. Kemudian untuk memanfaatkan web, perlu tersedia perangkat akses, misalnya komputer, laptop, atau smartphone. Untuk memanfaatkan web, perlu daya listrik atau baterai untuk mengaktifkan perangkat keras tersebut. Kemudian, untuk kendala pengembangannya sendiri, ada kendala teknis. Yang pertama, proses mengunduh XAML-nya atau Tipora terhenti di tengah proses pengunduhan karena koneksi yang internet yang tidak stabil, sehingga kami menginstal program download manager yang bisa mempercepat proses pengunduhan dengan mengunduh file secara parsial, kemudian menyatukannya kembali di akhir pengunduhan. Kemudian kendala berikutnya itu proses input data membutuhkan waktu yang cukup lama karena informasi beli dan kos dan sewa rumah ini merupakan input data yang maksudnya proses input data membutuhkan waktu cukup lama karena apa itu? Di skip ya. Kemudian kendala non teknisnya yaitu koordinasi tim secara offline tidak dapat dilakukan karena seluruh anggota tim tidak berada di satu lokasi yang sama. Jadi solusi dari kami, koordinasi hanya dilakukan secara online melalui aplikasi WhatsApp dan Zoom. Kemudian untuk panduan penggunaan user manual guide login dengan username admin.gmail.com, kemudian passwordnya admin melalui alur seperti itu. Dari admin dengan input username dan password, kemudian web, kemudian cek atau input datanya. Kemudian ke bagian alih front page. Kemudian pada ini kita masuk ke pakarti.club, kemudian login, kemudian ada admin dan user. Untuk admin sendiri merupakan pengguna dengan level tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengelola web secara keseluruhan, seperti menambah user, menambah atau mengurangi hak akses pada user tertentu. Sedangkan user sendiri adalah pengguna level terendah dengan hak akses terbatas, di mana user ini hanya bisa mengakses untuk melihat web tanpa bisa mengubah isi data web. Kemudian pustaka dan referensinya. Ada Wiharjo Sutawijaja Muhaseto 2005. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.